Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Amalia Nohara, biasa dipanggil Nova, dengan NPM 172 dari kelas H. Jadi di konten kali ini saya akan membuat paparan mengenai beberapa jawaban yang telah saya rangkum atas indikator-indikator pertanyaan yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Teori Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Bagus Nuari Harmawan. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, yakni analisa komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance. Jadi, kasus COVID-19 ini merupakan sebuah persoalan yang kompleks, yang dimana dampak dari adanya pandemi ini tidak hanya memberi impact pada sektor kesehatan saja, akan tetapi juga pada sektor-sektor yang lain, yang ini membuat mandek segala sektor pada awal mulanya. Kita patut mengulas kembali tentang apa yang pernah terjadi kemarin. Angka kemiskinan naik dari 9,20% pada 2019 menjadi 10,19% pada 2020. Pada tahun yang sama juga ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2% akibat pandemi. Dengan penurunan tajam ada di sektor swasta, transportasi, dan manufaktur. Konsumsi rumah tangga pun juga turut menurun dari 5,4% menjadi minus 2,6% akibat hilangnya pendapatan dan gelombang PHK massal. Data dari BPS mencatat jumlah pengangguran meningkat dari 6,8 juta pada Februari 2020 menjadi 9,7 juta pada Agustus 2020. Ditambah dengan dampaknya terhadap 60% pelaku usaha mengalami penurunan omset yang drastis, yang dimana 25% dari mereka terpaksa gulung tikar selama masa pandemi. Persoalan-persoalan ini menjadi semakin kompleks dan membawa dampak pada munculnya keinginan untuk network governance. Proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang kompleks ini memberikan peluang yang lebih besar bagi bagaimana munculnya berbagai pilihan atas alternatif kebijakan. Masalah-masalah yang kompleks dalam hal ini bercabang itu tidak mampu bila hanya dilakukan problem solving atas peran satu aktor saja, karena yang terdampak ternyata berkaitan dengan keterlibatan berbagai aktor atau multi aktor dengan perbedaan kepentingan pula. Tata kelola pengambilan keputusan yang baik dan implementasi kebijakan yang efektif adalah tentang bagaimana jejaring kebijakan yang terbentuk dari suatu pelaksanaan program itu bisa mengaktifasi ruang kerja bersama atau co-working space. Tata kelola jaringan pemerintahan yang efektif melibatkan eksplorasi institusi pemerintah dengan memahami bagaimana kesatuan-kesatuan dapat mempengaruhi tindakan individu yang terlibat dalam berbagai praktik implementasi regulasi. Relasi antar aktor bersifat saling tergantung salah satu sama lain atau bisa disebut dengan interdependence. Setiap aktor memiliki tujuan masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh aktor-aktor yang lainnya. Ketergantungan antar aktor terbentuk melalui pertukaran sumber daya di antara mereka, sehingga hal ini mendukung pemerintahan yang lebih kolaboratif secara menyeluruh. Selanjutnya, mengenai siapa saja aktor yang terlibat dalam proses implementasi dari problem solving ini, di mana aktor-aktor terlibat dalam penanganan COVID-19 di Indonesia berdasarkan networking governance berbentuk kolaborasi multi aktor yang terdiri atas pemerintah, sektor swasta, dan civil society atau masyarakat sipil, serta organisasi-organisasi non-pemerintah. Keterlibatan multi aktor pemerintah berasal dari tingkatan baik horizontal maupun vertikal seperti pemerintah pusat, kemudian ada kementerian-kementerian yang terkait seperti Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, UMKM, Keuangan, Pendidikan, yang dimana mereka dominan dalam eksekusi inti kebijakan. Dibantu juga dengan pengamanan dan penertiban oleh aparat kepolisian dan juga TNI, bersama membantu eksekusi dinas-dinas turunan pemerintah kota atau kabupaten yang lebih memiliki orientasi pada masyarakat, seperti Satgas, kemudian ada pihak rumah sakit maupun Badan Nasional.
Dalam hal ini, pemerintah pusat biasanya memiliki sumber daya yang lebih besar dan akses jejaring internasional. Biasanya mereka akan melakukan pinjaman untuk membiayai warga negara yang terdampak. Sementara, tugas dari pemerintah daerah lebih memahami tentang konteks lokal, termasuk bagaimana potensi ekonomi, kondisi sosial, dan preferensi masyarakat yang setempat yang harus diselamatkan dengan melakukan seperti adanya kolaborasi lintas sektor dengan lembaga swasta dalam mendukung proses modernisasi dan pengadaan layanan teknologi yang lebih inovatif dan adaptif, serta pengadaan infrastruktur kesehatan yang lebih modern. Dari pihak civil society sendiri sebagai objek implementasi program, sekaligus elemen utama yang menentukan kesuksesan realisasi kebijakan pemerintah. Di sini dapat berbentuk warga negara yang bisa tertib akan penguatan kebijakan. Seperti dulu yang pernah terjadi adalah penguatan kebijakan pembatasan PPKM, social distancing maupun PSBB, ataupun berbentuk tenaga kerja sukarelawan yang membantu penanganan COVID-19. Pengelolaan atas adanya penyelesaian kasus COVID-19 ini menggunakan model networking lead, di mana pemerintah bertindak sebagai aktor dominan yang bersifat mengkoordinasi antar aktor untuk situasi krisis yang sangat membutuhkan keputusan yang cepat dan tanggap seperti bencana pandemi COVID-19 ini. Tetapi dalam hal yang bersifat segera terjun ke lapangan untuk memberi pertolongan kepada masyarakat seperti pendistribusian vaksin, kemudian pendistribusian obat, ini menggunakan model Networking Administrative Organization atau NAO, di mana aktor independen tersebut terdiri atas BPOM sebagai inspeksi yang bertugas untuk mengawasi, dan ada PT Bio Farma sebagai objek yang mendistribusikan ke Dinas Kesehatan. Ketika kita bercermin dari masa pandemi kemarin, hambatan dalam penanganan COVID ini membuat kelamah pulih diawali dengan kurangnya kepekaan masyarakat terhadap bahayanya virus COVID-19 yang sifatnya ini menular. Citizen telah sadar terhadap jangkitan bahaya virus tersebut, sehingga protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan tidak diterapkan secara konsisten sejak awal masa pandemi, sehingga keterlambatan ini membuat penyebaran virus menjadi semakin meluas dan memperpanjang masa pemulihan negara dari pandemi COVID-19. Penyebaran hoaks palsu juga secara masif ada melalui media sosial, menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan terkait. Sehingga banyak masyarakat pun akhirnya menjadi ragu untuk divaksin. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai analisis tentang bagaimana Kader Surabaya hebat dengan mengkorelasikan terhadap implementasi paradigma New Public Governance mampu hadir dalam berkontribusi dalam upaya pengentasan kasus stunting sebagai salah satu kasus kesehatan khususnya dalam lingkup kota Surabaya. Kader Surabaya Hebat atau KSH adalah sekelompok pengabdian yang terbangun karena memiliki kontribusi sosial yang aktif, partisipatif, saling membantu, serta bergotong royong dalam upaya pengentasan masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat dengan mengambil fokus masalah kesehatan, khususnya stunting, di mana mereka akan membantu masyarakat supaya sadar akan pentingnya kesehatan. Kader Surabaya Hebat merupakan cerminan atas realisasi dari kumpulan-kumpulan teori yang menguatkan adanya hubungan interaksi yang kuat pada kelompok masyarakat dengan memanfaatkan sistem pemberdayaan melalui sektor kesehatan. Salah satu anggota Komisi A DPRD Surabaya pernah mengutarakan bahwa mereka sangat mendorong pemerintah kota Surabaya supaya turut memaksimalkan peran dari KSH ini khususnya dalam program pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional yang dimana tercatat aktif per Agustus 2025 sebanyak kurang lebih 29.000 sekian terdaftar menjadi anggota KSH. Orientasi KSH ini sebagai suatu kelompok yang terdiri dari masyarakat dan bertugas untuk terjun ke lapangan juga membantu masyarakat, maka memiliki kaitan dengan dominasi citizen dalam tata kelola public service. Kaitannya dengan realisasi atas paradigma New Public Governance, KSH dipahami dalam kemampuannya yang menekankan co-production dan co-creation
with citizen, artinya sangat mencanangkan adanya peran aktif dari lembaga non-pemerintah. Dengan kepentingan yang seragam, mereka menyelesaikan atau melakukan penyelesaian masalah publik, yakni kesehatan. Sempat disinggung oleh Eri Cahyadi yang memaparkan aksi konvergensi upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025 melalui strategi yang komprehensif. Dengan pemanfaatan teknologi, angka stunting di Surabaya berhasil ditekan secara drastis. Dari yang semula 28, sekian persen pada tahun 2021 menjadi hanya 1,6% pada tahun 2023, di mana beliau juga memperjelas bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi lintas aktor, sistem pengawasan digital berbasis public-private partnership dengan melalui pengadaan aplikasi bernama Sayang Warga, yang mana juga saling terkait dengan konsep manajemen jaringan. Hal ini juga merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dan perusahaan atau mitra swasta yang berkecimpung di bidang teknologi, serta adanya sinergi lintas aktor yang melibatkan dunia usaha dalam pemberian bantuan sosial dan logistik, serta keterlibatan peran aktif dari kader Surabaya Hebat sendiri. Kader KSH sendiri juga membangun relasi dengan berbagai stakeholder, di mana mereka berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Jaringan ini memungkinkan adanya penyebaran informasi, pendataan, dan penanganan masalah sosial dan kesehatan dilakukan secara cepat, akurat, dan efisien, akuntabilitas partisipatif. Kader Surabaya Hebat selain menjadi counterpart bagi pemerintah Kota Surabaya dengan membantu pekerjaan-pekerjaan sosialnya, pun menjadi andalan bagi pemerintah Kota Surabaya karena kesiapsiagaannya dan kesigapannya dalam mengatasi masalah sosial yang menyangkut kesehatan selain daripada stunting. Pengesahan dari kader Surabaya Hebat sebagai suatu komunitas yang memiliki legalisasi surat keputusan dari pemerintah Kota Surabaya mengindikasikan adanya paradigma new public governance dalam usaha untuk memenuhi public interest di bidang kesehatan dengan menekankan kolaborasi lintas sektor dan public-private partnership. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Eri Cahyadi, dalam hal ini KSH sukses berkontribusi dalam penurunan masalah kesehatan. Tidak hanya melalui itu, tapi KSH juga memiliki peranan multi aktor dengan pendekatan collaborative governance. Konsep manajemen jaringan terlihat dari jangkauan relasi KSH, seperti adanya pembentukan jaringan kader yang tersebar di setiap RT dan RW di Kota Surabaya yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Jaringan ini memungkinkan adanya penyebaran informasi, pendataan, dan penanganan masalah sosial dan kesehatan dilakukan secara cepat, akurat. Kader KSH juga membangun relasi dengan berbagai stakeholder, termasuk organisasi masyarakat. Dengan struktur jaringan yang kuat dan sistem komunikasi yang efektif dan terintegrasi, maka KSH mampu dalam merespon dinamika kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan efektif. KSH yang difasilitasi oleh Pemkot Surabaya telah banyak menggandeng kolaborasi lintas sektor, seperti menggait ke perguruan tinggi dari Universitas Airlangga, khususnya pada mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran, di mana dalam hal ini dilakukan pendampingan secara berkala di Posyandu untuk setiap tahun. Nah, setiap tahun sekitar 300 mahasiswa FK UNER diterjunkan untuk mendampingi proses deteksi dini pada balita yang beresiko stunting. Dengan aktor utama para perempuan yang telah menjalankan peran komunikasi, inovasi, dan informasi mengenai pentingnya akan penanganan dan pencegahan stunting dengan target ibu dan anak. Ini juga dapat dilihat dari peran KSH dalam pemberian tablet tambah darah atau TTD terhadap remaja putih, khususnya yang masih bersekolah di SMP, serta kolaborasi mereka dengan kebergantungan tinjauan riset teknologi terbaru secara akademis untuk inovasi deteksi dini balita yang beresiko terkena stunting, di mana terdapat hubungan statistik antara kinerja KSH dengan penurunan kasus penyakit.
Meskipun dalam hal ini bukan berfokus terhadap penanganan stunting, tapi kinerja kader secara umum masih tergolong kurang dengan persentase 52, sekian persen menurut salah satu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kota Surabaya. Ini menunjukkan adanya indikasi hambatan yang muncul atas tuntutan beban kerja yang tinggi bagi para kader, kurangnya cara untuk memanajemen talenta kinerja yang konsisten bagi para kader, serta beban kerja yang tinggi dan kurangnya pelatihan serta pengembangan menjadi hambatan utama kinerja yang menyebabkan adanya kejenuhan dan penurunan motivasi. Omset yang drastis dan 25% dari mereka terpaksa harus gulung tikar. Pertanyaan terakhir adalah mengenai analisis mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi terbaik jika dibandingkan dengan paradigma yang lain. Teori paradigma New Public Governance ini sebenarnya lahir dari adanya evaluasi atas paradigma New Public Management atau NPM. NPM yang memiliki keyword inovasi yang tidak hanya berfokus pada perubahan nyata dalam proses produksi tertentu, tetapi juga pada cara-cara di mana kegiatan produktif dapat dibiayai, proses yang digunakan untuk memutuskan apa yang akan diproduksi, dan standar normatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu program publik. Inovasi di sektor publik dapat berkembang dan memperoleh tempat yang benar-benar kondusif pada paradigma NPM ini, karena pada paradigma ini rupanya banyak memberi ruang yang luas pada inovasi, seperti halnya pada sektor bisnis. Di Indonesia sendiri, praktik manajemen publik dengan mengadopsi semangat sektor bisnis atau paradigma NPM ini sudah banyak dilakukan dan memperoleh hasil yang cukup baik dan cukup top. Namun demikian juga ada yang masih banyak menemui kendala, seperti dalam implementasi NPM ini belum adanya perubahan mindset dari aparatur daerah sebagai pemberi layanan atau birokrat publik terhadap partisipasi masyarakat yang belum semuanya siap untuk dijadikan customer. Dari paparan tersebut, perlu adanya pemikiran ulang untuk merubah bagaimana paradigma NPM ini, dan pada kajian yang lebih mutakhir pasca NPM ini harus mulai dikembangkan paradigma yang baru, yakni paradigma New Public Governance. Untuk kasus inovasi kebijakan desentralisasi, New Public Governance ini menawarkan prinsip adanya public policy governance, di mana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalin hubungan yang sinergis agar ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Persoalan kepentingan antara pusat dan daerah yang bernilai negatif dapat dieliminasi ataupun ditransformasi menjadi sebuah kerjasama yang produktif di antara para aktor yang terdapat atas berbagai level daerah, secara horizontal maupun vertikal. Apabila dikelola oleh kelembagaan dan kepemimpinan yang kolaboratif, inovasi lain seperti penerapan e-government menjadi simbol dari inovasi dalam konteks NPM itu sendiri. Tapi mungkin mengalami kendala karena masyarakatnya yang kurang berdaya dan kesulitan dalam memperoleh akses. Maka pada paradigma NPG akan teratasi apabila masyarakat diberdayakan dan terjadi network di antara pilar governance seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. NPG menekankan adanya kolaborasi, partisipasi aktif masyarakat, dan kerjasama lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama. New Public Governance, di mana pemerintah di sini tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi pemerintah juga memiliki tujuan baru, yakni memberikan landasan pada negara supaya bisa menjaga kepercayaan publik melalui stabilitas dan kontinuitas negara, sehingga terdapat upaya dalam meningkatkan profesionalisme dan integritasnya. Maka, New Public Governance merupakan suatu pendekatan yang mencakup sentralisasi kekuatan yang mengarah ke politik, di mana NPG di sini memiliki fokus pada hubungan antar organisasi serta pada tata kelola proses pemerintahan
dan lebih menekankan pada efektivitas layanan dan hasil yang mengandalkan interaksi dari kewajiban pelayanan publik terhadap lingkungannya. Pelayanan publik yang berbasiskan IT perlu dikaji lebih lanjut supaya mudah diakses oleh masyarakat. Kalau perlu dibuatkan kontrak pelayanan atau citizen charter yang memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara demokratis melalui penyusunan metode atau penyusunan cara pemberi layanan, kepastian dalam menentukan biaya, waktu dan prosedur yang ditentukan harus melibatkan seluruh warga negara. Sipraja sendiri atau singkatan dari Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo merupakan contoh nyata akan bagaimana inovasi digital dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip dari New Public Governance dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Sidoarjo. Sipraja memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Sistem ini mengintegrasikan akan berbagai layanan publik dalam satu platform digital saja, yang dimana ini memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai jenis layanan seperti administrasi, perizinan, non-perizinan secara cepat dan transparan. Sipraja juga mengadopsi prinsip co-creation dalam mengembangkan layanan publik. Melalui fitur-fitur interaktif dalam aplikasi maupun website, masyarakat dapat memberikan feedback, saran, dan keluhan terhadap layanan yang telah mereka terima. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan layanan, tetapi juga sebagai platform untuk mengumpulkan aspirasi atau jejaring informasi dari masyarakat supaya dapat digunakan untuk dilakukannya suatu perbaikan atau revitalisasi yang berkelanjutan. Prinsip co-creation ini juga mencerminkan bahwa dalam pandangan New Public Governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat mampu menciptakan nilai publik yang berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya mengoptimalkan efisiensi administratif, akan tetapi juga berusaha menciptakan transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan layanan publik berbasis partisipasi masyarakat. Dengan adanya Sipraja ini, proses birokrasi yang dulunya memerlukan waktu panjang kini dapat diselesaikan lebih cepat melalui platform digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan, tetapi mereka juga turut merasakan akan adanya peningkatan kualitas interaksi dengan pemerintah. Baik, cukup sekian paparan yang dapat saya narasikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada belibet dalam hal pengucapan kata ataupun penjelasan yang kurang informatif. Terima kasih. Dadah!